Sendiri itu tenang, tapi sepi. Rasanya pengen pulang tapi gak tahu ke rumah yang mana. Aku ingin pulang ke diriku di tahun-tahun silam, di waktu-waktu bahagianya dulu, sebelum jadi sedewasa ini. Kayak pengen nyerah tapi sayang udah terlalu jauh. Kayak pengen berhenti tapi nanti semuanya jadi sia-sia. Jadi sepertinya semua memang harus dilanjutkan saja, sekalipun sudah tidak lagi ada yang menarik. Kenapa ya? Jadi sepi banget. Semuanya pergi. Ada yang jauh, ada yang selamanya. Entah kehilangan mana yang paling menyakitkan. Sejauh ini, menurutku yang paling sakit adalah kehilangan senyumku sendiri. Entah kemana perginya diri yang baik-baik saja. Dewasa kini rasanya semua terlalu jauh ya. Kukira dewasa itu sederhana. Ternyata aku salah. Hari-hari makin terlewatkan dengan kalimat sederhana seperti "Gak apa-apa, lanjutkan saja." Yang gagal kita terima, yang kalah kita rayakan. Sesekali kalah juga butuh dirayakan. Mungkin untuk menang kita butuh kalah satu kali lagi. Sekalipun rasanya diri sudah lelah sekali ditampar kenyataan. Sedang realita maksa kita untuk hidup di dalamnya. Di dalamnya ada tangis, ada sedih, payah. Sesekali memang ada bahagianya, tapi kadang cuma sebentar. Entah kapan bahagia itu jadi selamanya. Aku pun bingung. Dari semua yang aku kejar, nanti kalau berhasil sekalipun, lalu mau ngejar apa lagi? Kayaknya dalam hidup isinya jadi soal lari-larian, dan tak jarang jadi sering menjatuhkan. Entah sengaja atau tidak, kadang ucapan orang lain sakit ya buat kita. Kadang pencapaian orang lain jadi badai untuk diri sendiri. Kadang jadi ngerasa jauh dan ketinggalan. Jadi kayak gak ada gunanya. Kenapa ya? Dulu gak ada yang bilang kalau ternyata dewasa itu rumit banget. Kenapa gak ada yang bilang kalau dewasa bakal ketemu banyak tangisan? Dan kenapa ya yang diusahakan selalu jadi jauh? Jadi capek buat ngejarnya. Entah nanti akhirnya bakal nyampe atau enggak, kita gak pernah tahu ya. Selalu saja ada esok yang jadi rahasia, dan kemarin yang selalu jadi cerita, yang akhirnya terlewati juga kan. Akhirnya berhasil juga kan. Kita gak pernah nyangka bakal ada di sini sekarang. Ternyata dari banyak yang gagal, kita jadi percaya bakal ada diri yang semakin kuat, bakal ada jiwa yang semakin tahan banting. Jadi hambar sama rasa sakit sekalipun. Jadi biasa aja. Kalau tahu nanti di depan ada yang jauh lebih menyakitkan. Aku pernah dengar kalimat soal hidup. Katanya jangan lari, hancurlah sejadi-jadinya. Ternyata kalimat itu benar. Selama ini kita terlalu banyak lari dari semuanya. Kita jadi lupa bahwa luka itu ada dan hancur itu nyata. Jadi marilah hancur sejadi-jadinya untuk titik menang yang sehebat-hebatnya. Gak apa-apa ya, harus terus berjalan. Sekalipun kita sendirian, sekalipun tanpa bercerita, mengeluh, apalagi minta dipeluk. Gak apa-apa ya, kita
kita lewati semua sendirian gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau gak sesuai kenyataan. Sakit ya, tapi ini prosesnya. Sebab tidak ada hasil yang indah tanpa perjuangan yang sederhana. Jadi mari babak belurkan perjuangannya. Teruslah mengejar, sekalipun dipukul mundur sama dunia. Teruslah berlari, sekalipun dijatuhkan dunia berkali-kali. Kita lapangkan lagi ya dadanya. Kita kuatkan lagi pundaknya. Air matanya biarkan saja mengalir. Itu jadi bukti bahwa hari ini kita kuat sekali ya. Peluk erat untuk diri sendiri atas semua yang sudah berhasil kita lewati. Makasih ya udah bertahan. Kuat sekali kamu ini. Bertahan terus sampai tinggi ya. Sampai nanti kita jadi besar. Dan kalau sudah besar, jangan lupa jadi kecil ya. Aku izin tutup video ini dengan satu halaman dari buku When You Feel Useless. Hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya. Sekarang kita kesepian. Kita sendirian. Kita tidak punya siapa-siapa yang bisa mendengarkan. Sampai di fase ini, kita tidak bisa lagi ya melihat makna teman. Semuanya pergi, satu persatu. Entah karena cinta, cita-cita, atau hal berbeda lainnya. Kini kita percaya bahwa hidup akan berjalan masing-masing. Hanya saja jangan pernah melupakan siapapun yang pernah memberi makna baik kepada hidup kita. Bagaimanapun, merekalah tokoh-tokoh dari sejarah hidup kita. Ada yang baik, ada pula yang pura-pura baik. Bermacam-macam ya. Seperti itulah bentuk manusia. Separah-parahnya kesepian, aku pernah berbicara dengan ikan, dengan lautan, dan yang terakhir ini, dengan kaktus. Sungguh, rasanya sudah semakin takut berbicara dengan manusia. Takut dihakimi, takut disalahkan, dan masih banyak takut lainnya. Aku pernah bertanya kepada kaktus yang sedang kutatap. Kaktus, apa kamu pernah kesepian? Katanya, setiap hariku adalah kesepian. Bahkan, ia tidak punya teman di tengah gurun. Sebab semuanya sudah pergi. Ada yang mati kekeringan, ada juga yang punah. Lantas, apakah kaktus pernah protes akan hal itu? Baginya, bisa diberi hidup saja sudah sangat luar biasa. Hidup kaktus yang sendirian itu kini sama seperti kita. Semuanya pergi. Ada yang jauh, ada yang selamanya. Kalau lagi capek, pulangnya kemana? Entahlah. Aku cuma ingin pulang ke tempat di mana aku bisa dihargai. Menjadi manusia dengan apa adanya, diterima dengan baik semua bentuk kalahnya. Sebab selain diri sendiri, belum ada yang bisa menerima kalahku. Kata orang aku harus kuat. Kata orang aku harus bisa pergi yang jauh. Tapi toh aku bisa capek juga kan? Manusia sekuat ini juga butuh pulang. Sama seperti yang lainnya. Tapi kadang kita gak seberuntung itu. Kita gak seberuntung orang yang bisa pulang ke rumahnya kapanpun. Bagaimana kalau masih gagal? Bagaimana kalau belum cukup? Bagaimana kalau belum bisa membawa pulang kebahagiaan? Bukan berarti kita tidak pernah mengupayakan apapun. Tapi toh semua butuh waktu kan? Untuk menjadi kuat, kita butuh dijatuhkan dunia berkali-kali. Dan ini entah kali keberapa dunia menjatuhkanku lagi.
capek tapi gak bisa nyerah. Mau mundur tapi nanti semuanya jadi sia-sia. Nampaknya semua memang harus dijalani sehancur apapun jalannya. Bagaimana kalau ternyata bahagia sudah menunggu kita di ujung cerita? Jadi sayangnya kalau harus mundur. Kalau mungkin hari ini masih gagal, kita terima dulu gagalnya. Semuanya harus kita rayakan. Termasuk bentuk sedihnya juga butuh diakui keberadaannya. Bagaimana kalau ternyata bahagianya sudah menunggu kita di ujung cerita? Jadi sayangnya kalau harus mundur. Kalau mungkin hari ini masih gagal, kita terima dulu ya gagalnya. Semuanya memang harus kita rayakan. Termasuk bentuk sedihnya juga butuh diakui keberadaannya. Seburuk-buruknya itu adalah proses kita juga. Kita sedang dibentuk ternyata. Jadi wajar kalau ngerasa capek banget. Jadi kita usahakan sendiri ya. Kita harus kuat. Sebab yang bergantung bahagia di pundak kita bukan hanya satu orang, tapi banyak kebahagiaan yang tersusun rapi di pundak kita. Jangan nyerah dulu. Nanti semuanya berantakan. Mungkin sekarang rasanya kayak lagi hancur banget ya. Mari hancurkan semuanya. Hancurkan saja semua sisa gagalnya. Kalau lagi capek boleh kok pulang ke diri sendiri. Ngomong sendirian. Pergi dan lari-larian seperti diri di usia kecilnya. Kalau lagi capek gini kangen ya. Jadi anak kecil yang belum tahu apa-apa. Siapa yang nyangka kalau dewasanya jadi serumit ini. Dan dulu gak ada yang bilang gimana caranya menjadi dewasa. Makanya sekarang kita didewasakan keadaan. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau gak sesuai yang kita mau. Gak apa-apa kalau gak kayak yang kita bayangin waktu kecil. Dan gak apa-apa kalau ngerasa capek. Capek itu manusiawi. Tapi pulang itu gak harus ke manusia lain. Coba ke diri sendiri. Siapa tahu kita sudah lama tidak memeluk kita. Barangkali ia rindu pada senyum kecilnya. Dan apapun bentuk pulangnya, semuanya berarti kok. Sebab kadang makna pulang ke rumah itu tidak semua orang bisa merasakannya. Jadi pulanglah ke tempat yang kamu anggap itu tenang buatmu. Dulu waktu kecil kita suka hujan-hujanan, sambil lari-larian dan tertawa bersama teman-teman. Sekarang ketika dewasa, kita juga masih suka hujan-hujanan. Namun bedanya, kini hujannya sendirian, di jalanan, dan tidak lagi tertawa, malah banyak menangisnya. Dulu kata ayah, untuk mendapatkan sepeda baru kita harus jadi juara 1 di kelas. Setelah dewasa aku baru paham. Ternyata untuk mendapatkan hal yang besar, kita memang harus berkompetisi dengan dunia yang setengah gila ini. Dulu untuk dibelikan baju baru kita harus menunggu hari raya tiba. Setelah dewasa dan bisa bekerja sendiri, kini aku suka membeli baju baru. Untuk menyenangkan sosok anak kecil dalam diriku itu. Dulu ketika hari raya datang, kita menerima banyak uang dari orang-orang. Tak jarang kadang uangnya disimpan ibu dengan alasan biar gak hilang. Kini momen hari raya jadi tidak semeriah dulu ya. Kenapa? Apa yang dicari? Sosok anak kecil dalam dirimu hilang ya? Dari buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Karena setelah dewasa, semua orang merindukan masa kecilnya. Aku cuma pengen bilang bahwa setelah dewasa, momen hari raya itu gak semeriah dulu. Jadi banyak yang harus dipenuhi, banyak yang mungkin belum cukup. Tapi kadang kita memang harus tetap pulang ke tempat asal di mana kita tumbuh. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi di perjalanan, aku
Aku mau bilang hati-hati di jalan dan semoga bisa cepat kumpul sama keluarganya. Buat teman-teman yang tidak seberuntung itu, aku tahu kita juga bisa bahagia lewat cara lain. Jadi semangat ya. Semoga kita semua bisa baik-baik terus. Hai, kaget ya? Kenapa aku gak ngejar kamu lagi? Aku berhenti soalnya. Aku berhenti nganggap kamu masih ada. Aku berhenti ngejar siapapun. Karena sekarang kayaknya adalah waktu yang tepat untuk aku memperbaiki semuanya. Mungkin dulu waktu awal-awal kamu pergi, kesannya kayak aku gak bisa tanpa kamu. Aku nyariin kamu terus, dan aku kangen hampir setiap saat. Tapi yang aku dapetin apa? Aku justru malah makin kehilangan kamu kan? Aku juga kehilangan orang-orang di sekitarku. Dan mungkin kadang ada satu hati tulus yang aku melewatkannya begitu saja. Karena apa? Karena dulu aku masih pengen kamu sekali lagi. Ya walaupun aku tahu aku gak pernah kelihatan. Kemarin rasanya kayak aku lagi lari sendirian aja. Aku gak lihat ada peran kamu. Kamu kayak masih di situ-situ aja. Aku capek. Aku nyerah ya. Aku gak kuat lagi. Menurutku usahaku sudah selesai. Entah berbalas atau tidak, semua hal baik yang pernah kita lakuin sama-sama semoga akan selalu berbekas di kamu. Dan semoga kamu juga gak lupa tentang semua pesan-pesan yang kayaknya dulu selalu rajin aku ingetin. Sekarang aku mundur ya. Aku pengen selesai dari perasaan ini. Ini capek banget buat aku. Aku jadi gak bisa lihat siapa-siapa lagi. Dan aku udah terlalu banyak nutup kesempatan untuk orang-orang yang mau masuk ke hidupku. Dan aku akui itu aku salah. Harusnya aku bisa buktiin ke kamu bahwa kita juga bisa bahagia masing-masing. Dan toh akhirnya aku juga tetap hidup kan. Dan harusnya sih aku bisa kembali baik-baik aja. Sama waktu kamu belum ada. Kayaknya jadi kamu enak ya. Gak pernah ngerasa kekurangan untuk dicintai sama orang-orang. Sedangkan aku apa? Aku selalu ngemis untuk dicintai sama orang lain. Aku tahu itu salah. Tapi dari kamu aku jadi sadar bahwa harusnya aku gak kayak gitu. Gak seharusnya juga kok kamu aku perjuangin. Kalau ternyata balasannya sama kan? Tetap bukan aku orang yang kamu pilih. Maaf ya, karena kemarin udah ganggu kamu, udah ngerepotin kamu buat sekedar balas pesanku yang kesepian ini. Harusnya dari awal aku gak ngerepotin kamu ya. Harusnya dari awal tuh aku peka. Dan gak seharusnya juga aku nunggu selama ini. Maaf kalau kemarin kesannya kayak aku butuh kamu banget. Walau sebenarnya memang iya, aku butuh kamu banget. Dan setelah kamu gak ada, aku sadar bahwa semua orang akan pergi juga kok pada waktunya. Cuma mungkin dulu aku belum siap aja kehilangan kamu. Sekarang aku udah jauh lebih lega buat bisa ngelepas kamu. Kamu terbang yang tinggi ya. Dan semoga kamu bisa nemuin orangnya.
orang yang tepat dan orang yang setara sama kamu, dan orang yang benar-benar kamu mau juga. Maaf kalau kemarin kesannya aku gak sopan sebegitunya. Sekarang kamu lari yang jauh ya. Kamu bebas kemana aja. Gak usah lihat ke belakang lagi. Dan sekarang aku bisa pastikan kamu akan terbiasa tanpa aku lagi. Aku janji, aku akan selesai dari perasaan ini. Soalnya sedikit banyaknya aku juga kasihan sama diri sendiri yang selalu aku nomor duakan. Dulu kan kamu yang jadi prioritasnya. Nah sekarang aku gak mau salah langkah lagi. Aku bisa janji kamu bakalan kehilangan aku sepenuhnya. Makasih ya. Makasih karena kemarin kamu udah ngajarin aku caranya berjuang, sampai ngajarin aku gimana caranya merelakan. Aku pamit ya. Kamu harus jaga diri baik-baik. Cari yang setara. Cari yang bisa bikin kamu nyaman. Cari yang bisa dengerin kamu. Dan cari yang bisa meluk kamu sehangat waktu sama aku. Dadah. Yet the world keeps spinning. How this world keeps spinning.